Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo, selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Jumpa kembali bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Kita masih di dalam karena cuaca belum mendukung. Betul. Di dalam acara Random Jumat menjelaskan sains dalam bahasa manusia. Iya. Ada tagline baru kita sekarang. Ada tagline baru, iya. Berarti ngobrolnya sains-sainsan, Pak? Enggak sih, Tetap random. Tetap random aja, tapi ada hubungannya lah sama sains-sains. Kalau nggak sains ya kuliner. Karena kuliner adalah sains. Iya, hati-hati teman-teman ya. COVID masih ada, jadi tetap masker dipakai. Iya. Kita masih menggunakan masker nih, ya. Iya. Memang kelihatannya sudah mulai membaik ya, Pak ya. Tapi mudah-mudahan segera resmi selesai. Resminya mah belum, ya, jadi resmi. harus tetap hati-hati ya. Nah, seperti biasa kita akan menggunakan random word generator, ya, yang kita akan klik. Ya, tep. Ya. Oke. Airport. Ya. Oke. Ini noun generator, jadi udah langsung pasti kata benda. Iya. Airport. Airport. Nah, ini saya kenangan lama. Sebuah kenangan lama, iya, sebuah kenangan lama ini ya. Sebuah kenangan lama airport itu ya. Kalau COVID itu COVID ini kadang-kadang membuat kita nggak kerasa ya, Van ya. Iya. Seolah-olah hari berhari terus berlanjut gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba, kalau gue gini, tiba-tiba karena macet gue harus nyetir muter lewat bandara. Oke. Ya. Dan lu tau lah, sebelum COVID gue itu mungkin ya sebulan 2 kali 3 kali pasti terbang lah gitu ya. Sebulan minimum 2 kali lah gitu. Surabaya, Bali, Medan dan sebagainya. Dan ketika gue masuk ke tol bandara, ada tol baru, Van, dari bandara ke Serpong. Iya. Gua nggak tahu. Ini kemana? Gua tadi mau bilang, gua itu terakhir kali ke bandara sebelum pandemi. Jemput nyokap gua pulang umroh. Itu tahun berapa? 2019, 18 gitu. Iya, 18 atau 19 lah gitu. Iya. Itu pun nggak surreal gitu loh. Iya, kita ngelihat udah lama pisahan. Iya, gitu. kita masuk ke airport itu ya. Oh, dulu ya teman-teman, ini sebelum COVID ya. Di Terminal 1 Terminal 1 Soekarno-Hatta, itu ada restoran Padang. Namanya Roda Jaya atau apa gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau ke bandara, terus mau makan tapi dengan budget non bandara gitu ya. Nah, ke Terminal 1, kalau nggak salah Terminal 1 paling pojok itu ada Indomaret, ya, yang harganya juga nggak sebandara yang lain gitu. Ada Indomaret, ada si restoran Padang, rumah makan Padang Roda Jaya itu, dan itu tuh ada pagar sebelah sananya itu daerah luar bandara gitu. Yang sebelah sininya daerah bandara. Jadi banyak mas-mas bawa pikulan, bisa pesen mochaccino, kopi yang Starling kayak Starling. Nah, dia mangkal di situ. Di pagar luar itu. Betul, di pagar luar itu. Jadi bisa 2.000 itu bisa ngopi ya. Kalau teman-teman mau iseng beli kretek batangan bisa gitu ya. Jadi itu fasilitas terlengkap di dunia, nggak ada bisa kretek batangan gua rasa ya. Dan ketika gua kesana lagi, gua waktu itu jemput siapa gitu ya. Itu tutup semua, teman-teman. Restoran Padangnya tutup, Indomaretnya tutup, parkirannya kosong. Itu biasanya tuh rame sampai ke situ kan. Dan tentu saja gerobak-gerobak yang jualan itu udah nggak ada lagi. Jadi satu pukulan besar loh untuk bandara ini ya. Bahkan gua hanya 1 kali terbang selama COVID ini, yaitu sesudah Delta. Jadi sesudah Delta selesai, ada trip ke Surabaya, sempat ada reda. Nah, itu gua memberanikan diri terbang ke Surabaya doang ya. Dan di Surabaya sendiri itu kondisinya udah jauh berbeda. Gue naik Super Airjet ya, airline baru, basically. Airline. Yang pertama kaget adalah app pesen tiket gue, yang tadinya nomor 1, sekarang pada mati, harus diinstal ulang. Iya, harus diupdate karena saking nggak kepake gitu ya. Terus yang kedua, gue mau beli tiket AirAsia, yang diklik keluar yang Lion Air. Ternyata AirAsia ternyata menjual tiket pesawat lainnya sekarang. Jadi app-nya itu digunakan kayak tiket.com gitu ya. Dan AirAsia-nya di tempat lain nggak ada. Di tempat lain nggak ada, betul. Dan Jakarta Surabaya waktu itu ya nggak ada AirAsia, udah nggak ada AirAsia. Jadi
gue cobain lah airline baru yang namanya Super Airjet. Itu yang pramugarinya pakai coklat-coklat itu. Coklat-coklat itu. Terus gue datang ke Surabaya kan. Di Surabaya kondisi bandara itu sama seperti kalau kata gue kayak mall yang baru buka lagi sesudah krisis moneter gitu. Jadi dari 10 kantor yang buka cuma 5. Dari toko-toko habis, tinggal sisa 1 atau 2 gitu loh. Suasana airport yang dulu rame itu itu udah hilang. Dan gue pakai masker sebelum gue masuk bandara dan baru copot sesudah gue keluar ke udara bebas gitu loh. Nggak di dalam AC. Itu engap juga kan. Dan nggak bisa beli apa-apa juga gitu. Tapi Bandara Surabaya sendiri banyak perubahan ternyata. Mall-mallnya, toko-tokonya banyak yang tutup dan sebagainya. Jadi infrastruktur penerbangan ya, airport sangat terpukul nih di COVID ini ya. Di COVID kali ini sangat terpukul. Tapi lu punya bandara favorit nggak, Van? Gue sama tahu lu bakal nanya itu ya. Jadi dari tadi gue agak mikir kalau ditanya ini gue jawab apa gitu. Salah satu yang gue suka adalah Halim. Bandara Halim. Kenapa? Halim itu gue suka. Nggak tahu ya, mungkin karena kecil aja gitu. Jadi kayak ya straightforward lah. Lu kan kadang-kadang bandara kalau kita lihat kayak Soekarno-Hatta atau Surabaya gitu kan, gede. Lu mesti jalan ke sana, jalan ke sini ini. Kalau Halim tuh turun, masuk, naik, udah gitu. Nah, jadi kayak itu tuh bandara penting di ibu kota gitu ya, di Jakarta. Tapi dia tuh feels-nya itu feels bandara zaman dulu aja gitu, bandara-bandara di kota-kota kecil gitu. Dan gue selalu suka kalau mendarat di Halim. Gue tuh selalu suka kalau mendarat di Halim. Terus pilotnya itu menyebut itu bukan Halim gitu. Dia menyebut selamat datang di Bandara Cililitan. Karena Bandara Halim itu nama zaman dulunya adalah Bandara Cililitan. Bandara Cililitan. Jadi kalau lu turun, ini sekarang Halim lagi direnovasi kan, lagi ditutup ya. Tutup kan? Iya, tutup lagi karena lagi direnovasi gitu. Dulu sebelum direnovasi itu ada, kalau kita turun di Halim itu ada karena dia bandara bersejarah kan, jadi banyak foto-foto lama gitu. Terus di situ tuh ditulis tuh Bandara Cililitan, dan itu tempat pesawat dulu dari zaman Belanda kalau datang tuh kan ke situ gitu. Jadi gue berapa kali itu mendarat di Halim itu pilotnya menyebut itu selamat datang di Bandara Cililitan. Gue kira berasa naik bus. Terminal Cililitan ya. Gue mendarat jadi di PGC. Halim itu memang bandara yang didesain sebagai pelabuhan. Ya kan? Bukan sebagai mall, bukan sebagai dia sebagai port aja sebagai gitu. Port aja gitu. Datang mau ya kalau nggak mau naik pesawat ya nggak ke situ kan gitu kan. Istilahnya gitu ya. Masih, dia kan masih very basic lah gitu. Dan model yang gabung sama markas tentara kan. Jadi kan kalau kayak bandara-bandara kayak misalnya bandara Padang ya, dulu Padang kan masih gabung sama tentara sebelum dipindah ke yang baru tuh yang Minangkabau, Bandara Internasional Kalau yang dulu kan yang di bandara yang lama itu kan dia memang gabung sama tentara gitu. Di Jogja juga kan dulu kan gabung sama Meguwo itu kan gabung sama tentara. Sekarang udah baru juga Yogyakarta International Airport. Gue sih belum pernah tuh ke situ. Ya gue juga. Terus banyak lah yang lain yang tadinya gabung, yang masih gabung tuh kayaknya apa? Malang kayaknya masih gabung. Yang di Jawa ya, yang di Jawa. Surabaya masih gabung. Masih, cuma karena Angkatan Laut. Cuma karena dia gede jadi nggak kerasa gitu gabungnya. Nah, kalau yang bandara-bandara kecil kan kayak lu nunggu Citylink. Lion Air, tentara, lu masih lihat gitu pesawat-pesawat yang naik turun itu masih ada pesawat-pesawat misi-misi militer gitu. Kalau di Halim masih gitu, di Halim tuh masih gitu. Kalau bandara lain apa ya yang gua suka, misalnya kan gua traveling nggak sebanyak lu juga gitu ya, jadi kalaupun gue punya bandara ini kayaknya lucu gitu, paling gue ke situ sekali, itu 2 kali lah, gitu. Jadi nggak ada. Dulu sih waktu zaman tahun 90-an ya, jadi udah 30 tahun yang lalu, itu yang impresif menurut gue adalah Bandara Wamena. Lu pernah ya? Pernah gue ke Bandara Wamena, tahun 90-an ya, Bandara Wamena tahun 90-an, gue nggak tahu sekarang kayak gimana, tapi wah itu bandara dengan pemandangan yang tercantik lah menurut gue. Kenapa? Gunung gitu, terus wow, itu
Tapi kecil kan bandaranya? Kecil pisan gitu. Terus si bangunannya juga kayak apa ya? Ya dia cuma satu bangunan kedatangan dan keberangkatan dengan satu jalur lah gitu, jalur satu timbangan, satu segala macam gitu. Yang dulu sih tahun 90-an itu orang tuh istilahnya nganter gitu ya, kalau lu nganter itu sampai tangga pesawat bukan sampai. Iya. Tapi gue nggak ngalamin nah, sih itu. Sih. Di Jawa sih udah nggak begitu, tapi dulu di sana masih. Jadi kayak misalnya, oh mau pulang naik apa? Naik Garuda gitu kan, naik pesawat militer gitu ya. Itu diantar sama orang di Wamenanya. Mau kemana? Ke Biak misalnya gitu. Diantar dibawain tasnya sampai tangga pesawat. Oh, okay. Terus lu naik, ya habis diperiksa tuh diambil lagi tasnya terus dianterin ke dalam gitu. Nah waktu gue dulu ke Wamena dari Biak naik pesawat militer, naik Hercules, sama beras, sama segala macam gitu. Jadi pas turun, ya naik Herculesnya pakai kursi apa duduk di lantai? Duduk di jaring. Oh. Duduk di jaring, ngadep kayak angkot gitu, hadap-hadap. Oh gitu. Sejajar dinding gitu, bukan menghadap ke depan. Puyeng goyang nggak? Bising. Oh bising, iya. Jadi lu nggak sempet pusing dengan yang lain, lu gitu. Nggak bisa ngobrol gitu. Tapi ya, it's quite comfortable actually, gitu. Tidak seburuk itulah gitu ya. Jadi nggak tahu, mungkin 30 tahun yang lalu gue masih remaja, jadi kayaknya asik aja gitu. Kalau sekarang mah kali begitu turun, kretek gitu. Tapi cantik pisan bandaranya. Kalau dulu mah dia lebih mirip airstrip sih sebenarnya, ya, tapi itu aktif sekali gitu, karena kan dia hub logistik ya, jadi nurunin bahan makanan, minyak, segala macam tuh dilewat situ gitu. Rame pesawatnya, jadi ya datang bentar, pagi ada lagi, nanti sore ada yang terbang lagi gitu. Seksi kecil sih, ya paling gede Hercules itu. Oke. Itu mungkin bandara yang rada ekstrim lah gitu ya, yang asik. Tapi gue pengen sih kalau ada waktu, ada apalagi gitu ke sana gitu, lihat sekarang gimana gitu. Nah, sama kayak cerita lo tadi di Soekarno-Hatta, di bandara Wamena itu, di ujungnya ada warung Padang. Mesti disurvei ya teman-teman, apakah setiap bandara di Indonesia punya warung makan Padang gitu. Punya warung Padang. Itu roda apa namanya ya? Coba teman-teman yang tahu ya, komen deh di bawah yang dulu suka nongkrong di sono, yang biasanya nge-Grab tuh. Itu pasti nongkrong di situ, Van, karena parkirannya murah, makanannya murah, dan itu bisa lama tuh di situ. Terminal 1 ya. Berarti Wamena sama Halim ya? Wamena sama Halim ya. Halim yang gue kayak gue termasuk yang nungguin hasil renovasinya Halim gitu. Karena kalau ada opsi misalnya ini terbang dari Jakarta gitu, ada opsi dari Soekarno-Hatta apa dari Halim, gue milih dari Halim gitu. Padahal mah kalau dari BSD sama aja jauhnya. Iya betul, sama kesana aja. Iya ya. Kesana sejam setengah, kesana sejam setengah. Gue sendiri nggak pernah naik turun dari Halim, cuman beberapa kali, karena menurut gue jauh kalau dari rumah kita di kabupaten yang sama dengan bandara yang satu lagi. Iya. Kita di kabupaten yang sama dengan bandara yang satu lagi, tapi dari rumah ke bandara yang di kabupaten yang sama ini dengan ke Halim sama-sama sejam setengah. Iya sih. Iya sih. Jadi kalau dulu ya, sekarang lebih cepat, Pak. Oh ya, karena ada tol. Karena ada tol, ya. Baru. Dulu iya betul. Dulu masih jam setengah, jadi dengan ke Halim aja. Betul. Kalau gua sih ya, mungkin teman-teman yang orang Indonesia yang sering keluar negeri punya pendapat yang sama. Bandara Indonesia di luar negeri, maksudnya bandara yang paling dikangetin sama orang Indonesia yang sering terbang ke luar negeri, itu Changi Airport Singapura. Sampai suatu hari ya, gua kan waktu itu dari Jerman, gua ingat banget dari Jerman, mau terbang ke Jakarta, tapi tiketnya itu nggak gabung gitu. Lufthansa itu nggak terbang ke Jakarta. Gue nggak tahu sekarang gimana. Tapi dulu memang nggak terbang. Dia cuma sampai Bangkok sama Singapura. Iya. Jadi gue cuma sampai Singapura. Singapura Jakartanya itu beda tiket, beda tiketnya sama tapi beda airline gitu loh. Oke. Nah waktu di Frankfurt, karena di Singapura itu malam, di Frankfurtnya kan pagi. Dia bilang, sorry nih, gue nggak bisa issue boarding pass lu yang dari Singapura Jakarta. Dia bilang, gue cuma bisa issue boarding passnya dari Frankfurt ke Singapura.
Jadi kemungkinan kamu akan stuck di Singapura. Gimana? Kamu mau berangkat sekarang atau mau nunggu besok? Gue bilang udah isu aja. Di Singapura mah aman. Just get me to Singapura. Gue bilang. Ada apa-apa gampang. Gue keluar pulang sendiri juga bisa. Saking familiarnya ya. Dan gue pernah nonton di National Geographic gitu ya. Ini pendapat pribadi ya teman-teman. Mungkin boleh beda pendapat. Tapi gue pernah nonton begitu hebatnya bandara Emirates, Dubai. Ya, Dubai gitu kan. Apa tuh yang busiest airport in the world. Ya, Dubai. Terus lagi namanya bandara satu lagi tuh Qatar. Hammam International Airport di Qatar. Terus misalnya bandara Jerman lah gitu, Frankfurt dan sebagainya. Kalau menurut gua mah Changi paling bagus Pertama ya, toiletnya banyak. Dan itu tuh kebutuhan orang Southeast Asia pisan gitu ya. Kita butuh sikat gigi, kita butuh cuci muka gitu. Toiletnya menurut gua mah di Qatar sama jumlah toiletnya maksudnya untuk rakyat jelata ya. Jangan bandingin lounge-nya. Kalau lu naik business class mungkin lounge-nya bagusan Qatar atau bagusan Dubai, tapi ya oke, Singapura juga bagus lounge-nya. Cuman kalau misalnya rakyat jelata yang nunggu gitu, menurut gua Changi memang lebih bagus, paling bagus karena toiletnya banyak, nyaman, banyak kursinya, bisa duduk gitu ya. Itu gua nggak ngerti kenapa bandara jika tuh kursinya banyakin gitu ya. Ngapain sih lu nyuruh orang muter-muter kalau dia transit 6 jam kan kelemes juga gitu. Terus dia tuh sangat Southeast Asian aja gitu ya. Dan satu ukurannya itu, artinya ukuran tingginya, ukuran kiosnya, itu ukuran Asia, Van. Kalau lu bandara kayak Frankfurt, lu begitu sampai di Frankfurt, bagus nggak Frankfurt? Oh bagus, tapi lu jadi liliput, gede pisan, pipis aja mesti jingjit. Kurang ajar nih gua bilang, karena urinalnya ketinggian. Karena orang kesana kan gede-gede ya, jadi kayak semua serba gede-gede, jadi kita tuh kayak liliput. Dan ini jauh pisan jalan dari satu ke yang lainnya gitu. Singapura juga gede, tapi kita nggak merasa itu jauh ukurannya gitu. Ukuran Asia ya. Iya, ukurannya Southeast Asia lah ya. Ukurannya ukuran Asia Tenggara, jadi pas dimensinya gitu. Terus air minum banyak ya kan. Lu bisa itu juga kekurangan bandara lain tuh menurut gua kurang memberikan fasilitas gratis yang didambakan traveler rakyat jelata di seluruh dunia gitu. Terus Amerika, gue juga pernah kayak Chicago O'Hare dan sebagainya, itu juga bagus sih, gede gitu ya. Tapi ya itu kurang ramah gitu. Kalau Changi itu ya teman-teman, duduk nunggu boarding, duduk sebelah tanya dari mana gitu. Oh, Indonesia juga gitu. Jadi walaupun kita udah dari jauh sampai di situ kerasa udah mau pulang gitu ya. Apalagi kalau gate-nya menuju ke Indonesia tuh yang nunggu di sekitar situ udah nggak heran kalau sampai Jakarta ini kita dianterin sama dia pulang, itu udah berapa kali kejadian gitu. Itu kalau kalian punya rumah-rumah di perumahan besar yang ada klaster utama, yang ada gerbang utama sebelum masuk ke klaster-klaster. Nah, gerbang utama itu kalau kalian traveling tuh Changi. Jadi begitu lu nyampe situ tuh rasanya udah nyampe. Iya, betul. Padahal dari gerbang depan ke klaster lu tuh masih 3 kilo lagi. Dari Changi sampai ke rumah lu itu masih 2 jam lagi. Iya, betul. Jadi tapi kalau lu terbang dari mana, dari Eropa, dari Amerika, terus begitu nyampe Singapura tuh kayak rumah lu mana tuh udah kelihatan. Iya, betul. Kayaknya udah sejam lagi nyampe gitu ya. Sejam lagi nyampe gitu ya. Itu menyenangkan menurut gua. Dan yang kedua, yang gua sebetulnya tahun 2019 sebelum Covid sempat ke situ lagi. Dan gua sengaja pilih rute itu karena kelebihan ini, teman-teman. Taiwan, Taipei. Jadi kita transit ke Taipei, ke Amerika, pakai airline, kalau nggak EVA Air, China Airlines, apapun juga, tapi transitin di Taipei. Kenapa? Karena Taipei punya shower. Gratis. Gratis. Jadi kalau dari Amerika itu kan terbangnya 18 jam ya. Kalau nggak salah 12 jam dulu, terus 9 jam nyambung. Jadi di tengah-tengah itu lu udah butuh mandi tuh, karena di Amerika tuh malam berangkatnya. Mandi terakhir teh 2 hari yang lalu gitu ya. Secara kalender karena tanggalnya berubah. Nah, si Taipei itu dia punya fasilitas shower free. Jadi ada satu pojok lu ke sana ya, tapi lu harus perhatiin tandanya. Itu ke sana, nanti dia kasih sabun, dikasih segala macam, kasih handuk, terus lu tinggal mandi, selesai, finish, terus bisa keluar lagi gitu. Nah, itu kadang-kadang nggak kepikir ya bahwa sebetulnya di kota-kota di Indonesia
itu bandaranya juga perlu fasilitas itu menurut gue. Nah, karena ini, bandara di Indonesia itu banyak bandara yang ke kotanya itu masih jauh. Betul. Dan kalau buat gua ya, traveling itu makan mah gampang lah kata gua. Minum juga gampang. Mandi yang susah. Jadi kalau misalnya di Jakarta aja ya, ada yang nyewain, bayar juga nggak apa-apa untuk Angkasa Pura nih ya. Iya, tapi masuk akal lah. Misalnya 20.000 atau berapa sekali mandi gitu. Gua nggak mau bayar. Karena pulang ke rumah teh udah beres. Gitu. Atau kalau lu bisnis gitu misalnya. Nah, lu bisa langsung meeting ke tempat lain dengan muka nggak seperti apa namanya sawi asin gitu kan. Nah, itu menurut gua itu feature yang sangat kurang dibangun di bandara-bandara. Gua pernah tuh conference, gua lupa kemana gitu ya. Apa ke Solo, apa ke Semarang gitu. Pokoknya itu pagi pisan berangkatnya. Ya, konferensinya jam biasa lah, kalau konferensi kan 8.30 jam 8.30 registrasi jam 9 Indonesia Raya mulai gitu kan. Nyampe itu pagi pisan gitu. Ya dari rumah sih udah mandi, cuman kan yang mandi subuh gitu kan, gitulah gitu ya. Begitu nyampe, ini kan nanggung gitu. Lu ke tempat conference kepagian gitu. Lu mau di bandara mau ngapain gitu. Iya. Dan biar gimana pun pasti namanya traveling sejam sih emang, tapi kan ngelekep gitu ya, nggak enak betul, gitu ya pagi-pagi tuh betul. Belum sarapan apa segala macam. Akhirnya gua ke universitas terdekat yang besar, yang gua tahu di situ ada masjid agungnya, ada masjidnya. Terus gua mandi di masjid. Jadi gua pikir, waduh ini. Tapi sabun lu beli? Sabun gua bawa. Jadi kayaknya emang lebih nyaman kalau di bandara itu ada gitu. Betul. Kan kayak gue memang konversinya di universitas itu, jadi kan gue tinggal ke situ, sebelum ke ruangan ya gue di masjid aja dulu. Masjid jam 7 kan nggak ada siapa-siapa, karena subuh udah lewat, pohon masih jauh. Masjid jam 7 pagi ya gue masuk kamar mandi, gue mandi jebar-jebar, nggak ada yang gini gitu. Lebih menyenangkan kalau ada di bandara sebetulnya. Ya benar, bayar juga nggak apa-apa. Iya, bayar juga nggak apa-apa. Tapi kalau gratis lebih bagus lah. Itu adalah fasilitas yang sangat kepake kalau menurut gue, Maya. Karena mandi itu kebutuhan supaya berikutnya tuh enak gitu. Iya, karena dulu, kita Indonesia ini kan humidity-nya tinggi ya, jadi lu kalau keringetan, ngelekep segala macam deh nggak enak. Dan gitu. Refreshing-nya tuh beda, Van. Lu boleh makan sampai kenyang gitu ya, tapi kalau lu belum mandi kan belum seger gitu. Iya, itu sangat membantu membuat perjalanan menyenangkan gitu. Dan tentu saja bandara yang kedua adalah yang dekat rumah gua di Bandung, yaitu Bandara Nurtanio Hussein Sastra Negara. Iya, Bandara Hussein itu juga. Ya namanya Nurtanio lah, gitu. Gua sempet waktu ada pesawat jatuh di Dakota dulu tuh hampir nyasar rumah gua, itu gua lihat tuh pesawatnya. Jadi karena itu deket dengan daerah tempat gua tinggal ya. Itu dan saya masih menunggu Bandara Internasional Jawa Barat sebagai orang Jawa Barat, Van. Iya, kayak masih menunggu kapan dipindahin ke Bandung. Bukan Kertajati diaktifin ya. Bukan, tapi kapan dipindahin ke Bandung. Karena Hussein itu enakin gitu. Iya, Hussein itu enakin, dia di dalam kota. Kayak Halim lah. Iya, kayak Halim. Iya, kayak Halim, walaupun kecil banget sih. Kecil banget, tapi dia kayak Halim gitu. Iya, betul. Ya, ini ngobrolin bandara mah di Indonesia lancar aja ada berapa puluh bandara ya. Iya, di Indonesia ada berapa puluh bandara. Satu bandara yang gue pengen datengin yang sudah direncanakan, selain yang di Indonesia Timur, karena sudah sering dengar yang di Kupang, ya di Kupang, di Kendari, di mana-mana gitu. Tapi ada satu di Jawa yang gue pengen datengin, itu bandaranya Bu Susi di Pangandaran. Itu yang oke, yang dari Banjar ya, Banjar dong. Pangandaran. Betul Pangandaran. Jadi kalau ke situ harus naik Susi Air, jadi. Iya. Itu sudah diagendakan Bu Susi, punten nanti saya ke sana. Nanti suatu saat kita akan terbang ke sana. Bandara Pangandaran. Pulangnya mah naik kereta aja loh. Pulangnya naik kereta. Masa mau nge-grab pulangnya? Bisa 3 juta kali nge-grab. Oke, kita ngobrolin bandara. Teman-teman punya pengalaman apa sama bandara atau yang udah kangen sama bandara ya? Saya Irfan berharap COVID ini segera selesai supaya bisnis bandara bisa kembali lagi. Betul. Saya kebayang pemerintah capek-capek bangun bandara, tahu-tahu kosong gitu ya, sepi. Jadi ya saat teman-teman yang kerja di bandara, sabarlah. Suatu saat kita akan bentar lagi. Ya, bentar lagi. Saya yakin kita akan samperin satu-satu tuh bandara gitu. Siap. Oke, terima kasih buat dengerin Random Jumat. Jangan lupa klik like and subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kalau ada video baru bisa loncengnya keluar di gadget Anda. Iya, ya? Dan tahu kita upload video baru. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Bye. Bye.